Setelah pertempuran sengit, hanya sedikit orang yang tersisa di medan perang. Tubuh bagian atas Zhou Qixing dipenuhi bercak darah yang bersilangan, luka-lukanya mengerikan dan salah satu bola matanya meledak, mungkin disebabkan oleh energi pedang. Si gadis cantik nan menggoda, kulitnya yang seputih salju sudah ternoda darah, meski tidak sehalus dulu, kini memperoleh sedikit pesona yang menyedihkan, dengan semacam kecantikan yang berantakan yang membuat orang makin merasa kasihan padanya. Seorang pendekar wanita berwajah dingin, berpakaian hitam, memegang pedang besar, terlihat sangat mendominasi. Totalnya ada 7 orang, semuanya terluka. Meskipun Chen Qingyuan memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua pahlawan dengan sikapnya yang luar biasa, tubuhnya penuh dengan luka, wajahnya pucat, dan napasnya tidak teratur. Setiap kali semua orang mengira Chen Qingyuan telah mencapai batasnya dan dapat dikalahkan di saat berikutnya, kecelakaan akan selalu terjadi dan mereka tidak akan pernah berhasil. Terus-menerus menembus batas, memungkinkan tubuh Samsara Dao meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Jurus ini sangat berisiko dan dapat dengan mudah memicu obsesi. Setelah bertarung cukup lama, tangan kanan Chen Qingyuan yang memegang pedang kaisar manusia mulai bergetar sedikit, dan jelas terlihat bahwa dia akan segera roboh. Ia terus bertarung bersama para pahlawan lainnya dengan hanya mengandalkan tekad dan kekuatan fisiknya sendiri, semangat bertarungnya tidak luntur. Bisakah Anda bertahan, Tuan? Tidak peduli seberapa serius lukanya, Zhou Qixing melangkah maju, suaranya kasar, keras dan memekakkan telinga. Tentu, Chen Qingyuan bersikap tenang dan kalem. Langit terbelah, perang akan segera dimulai lagi, dan pemenangnya akan segera ditentukan. Berdengung. Pada saat ini, ekspresi lelaki tua dan lelaki botak yang sedang menonton memancing dengan lincah berubah satu demi satu. Sebuah kekuatan tak terlihat mulai menyelimuti mereka, membimbing mereka untuk menyerang Chen Qingyuan. Keduanya melawan tanpa sadar, dan tiba-tiba rasa sakit yang tajam datang menimpa mereka, mencabik-cabik jiwa dan raga mereka, seakan-akan mereka akan dicabik-cabik. Jika hal ini terus berlanjut, ada kemungkinan besar kesadaran aslinya akan musnah oleh kekuatan tak dikenal, dan ia akan berubah menjadi boneka kayu dan dimanipulasi oleh orang lain. Apa yang harus dilakukan? Pria botak itu tahu betul betapa mengerikannya pedang kaisar manusia dan benar-benar tidak ingin menjadi musuh Chen Qingyuan. Ia tampak cemas dan panik. Saya tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Si tua nelayan itu bicara terus terang tentang apa yang ada dalam pikirannya. Jika Anda tidak mengambil tindakan, Anda akan menjadi boneka, dan Anda tidak akan memiliki kendali atasnya. Pria botak itu menatap langit, merasa sangat tertekan. Ia telah bekerja keras untuk memanjat, tetapi di mata beberapa petinggi, ia hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar. Jika aku tidak mau, tidak ada seorang pun yang bisa memaksaku. Setelah berkata demikian, sang master memancing tersenyum seakan-akan dia telah melihat dunia fana dan perlahan-lahan melepaskan pancing di tangannya. Ledakan. Saat berikutnya, joran pancing itu berubah menjadi senjata tajam, melayang, menerjang mundur dengan kekuatan penuh, dan langsung menusuk alis Lao Jun yang sedang memancing, mengakhiri hidupnya sendiri. Kepalanya meledak dan tubuhnya hancur. Aku tak punya kemampuan untuk melawan keberadaan kuno, tapi aku punya hak untuk memilih kematian. Memancing Lao Jun hanya mencari kata takdir. Ia bisa menyerahkan tahta kaisar, bahkan nyawanya. Aku akan melakukannya. Melihat sang master memancing yang merusak diri sendiri, si pria botak tertegun dan berteriak. Orang ini terlalu keras kepala. Pria botak itu sungguh tidak menyangka sang master memancing akan memiliki temperamen seperti itu. Setelah beberapa tarikan napas, ia akhirnya menerima kenyataan ini dan berkata, seandainya aku tahu ini, aku pasti akan mengobrol denganmu beberapa menit lagi. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi, dan si botak tak mampu lagi menahannya. Ia meringis kesakitan. Kesadarannya pun mulai kabur, dan ia hampir menjadi boneka. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa kemampuan tempur di Lao Jun jelas berada di garis depan kelompok orang kuat ini, bahkan mungkin tak tertandingi. Lagi pula, bukan karena ia tidak bisa menjadi kaisar, melainkan karena ia telah menyerah pada dirinya sendiri, yang sama sekali berbeda dari yang lain. Jika Raja Tua Nelayan tidak bunuh diri, dengan kekuatannya di medan perang, Chen Qingyuan yang telah mencapai batasnya dan dipenuhi luka-luka, akan berada dalam bahaya besar. Sialan, aku nggak mau dikendalikan. Aku bakal mati, jadi apa yang perlu ditakutkan? Mengikuti contoh dari Raja Tua Nelayan, dan tidak ingin menimbulkan permusuhan dengan pedang kaisar manusia, si pria botak berpikir dalam-dalam dan membuat keputusan. Ketakutan yang mendalam di dalam jiwanya begitu kuat sehingga ketika dia melihat pedang kaisar manusia, dia ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak dapat mengumpulkan sedikit pun semangat juang. Ledakan. Sebelum kesadarannya ditelan oleh hukum-hukum yang tak diketahui, si botak menamparkan ubun-ubun kepalanya. Dengan suara dentuman keras, kepalanya meledak seperti semangka, kekuatan hidupnya terputus, dan tubuhnya hanyut dalam badai. Chen Qingyuan menyaksikan adegan ini dengan terkejut.
Ia telah mewaspadai Cui Diao Lao Jun dan yang lainnya, takut mereka akan campur tangan dan menyebabkan perubahan situasi. Ia tidak pernah menduga hasil seperti ini. Untuk menghindari manipulasi, dia memilih mengakhiri hidupnya. Mereka semua merupakan tokoh penting pada suatu zaman, dengan kesombongan yang jauh melampaui orang biasa. Diperbudak dan menjadi boneka memang sangat menyakitkan, tetapi kita harus menerima kenyataan. Melihat kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasan, kita pun mendambakannya. Zhou Qixing dan yang lainnya juga memperhatikan ini, dan mereka semua menunjukkan ekspresi aneh, dengan riak di mata mereka dan ketidakpercayaan. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, menahan emosi gelisah yang hampir meledak, mengerucutkan bibirnya, dan kembali menatap Chen Qingyuan. Ia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, berniat melakukan upaya terakhir. Berhasil atau tidaknya Anda bergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Ledakan. Tepat saat kedua belah pihak hendak bertarung untuk memperebutkan hasil, langit runtuh, dan sebuah lubang hitam dengan diameter puluhan juta meter muncul, seolah-olah akan menelan seluruh dunia dan menghancurkan semua yang ada di reruntuhan kuno. Senjata kekaisaran dengan penguasa merah tak lagi bersaing dengan pedang ungu. Senjata itu melayang ke pusat lubang hitam tempat hukum-hukum kacau, dan menyemburkan miliaran sinar cahaya, menyelimuti seluruh alam Suan. Situasi tiba-tiba berubah. Chen Qingyuan menghindar dan meraih pedang Zijun yang ketakutan dengan tangan kirinya yang bebas. Dengan lambaian ringan, ia menciptakan perisai pelindung untuk melindungi dirinya dan Yi di bawahnya. Ledakan. Jurang lubang hitam terbalik itu bagaikan makhluk yang kacau, menatap ke bawah ke segala arah, membuka mulutnya yang besar, siap menelan. Karena tanah ini bukan konspirasi pihak lain, pasti ada lebih dari 36 makhluk kuno yang kuat. Meskipun agak menyakitkan untuk menghancurkan peninggalan kuno yang dibangun dengan susah payah ini, pasti sepadan untuk menguburkan Chen Qingyuan di sini. Nasib kita sudah ditentukan sejak awal dan tidak ada jalan keluar. Zhou Qixing dan yang lainnya dihujani hukum kaisar, yang semakin memperparah luka di tubuh mereka yang sudah terluka parah. Tekanannya begitu besar sehingga mereka hampir tidak bisa menjaga tubuh mereka tetap stabil. Aku telah mengembangkan diriku sepanjang hidupku, berpikir aku bisa mengendalikan hidupku sendiri, tetapi pada akhirnya itu semua hanyalah lelucon. Hal yang sama terjadi ketika aku diperbudak di masa mudaku dan mencapai puncak jalan jembatan ilahi. Rubah betina itu mengungkapkan kesedihan yang tak terlukiskan, mengingat kembali pengalaman hidup yang menyedihkan itu. Ia menertawakan dirinya sendiri dengan sedih, jejak kepedihan berkumpul di antara alisnya. Saat aku terpuruk, alangkah indahnya jika ada yang datang menyelamatkanku, apapun yang terjadi. Melihat Chen Qingyuan yang akan menjadi raja, dan melirik Yi yang dilindungi oleh Tutu, mata rubah itu penuh dengan rasa iri dan hayalan diri. Dengan pertempuran yang berkembang hingga titik ini, Chen Qingyuan memiliki peluang besar untuk melarikan diri. Oleh karena itu, makhluk di sisi lain tidak keberatan menghancurkan lokasi yang direncanakan dan menyeret Chen Qingyuan ke dalam jurang, membunuhnya. Awalnya, dia mengira bahwa dengan 30 prajurit terbaik dan senjata kekaisaran yang dihidupkan kembali, itu akan lebih dari cukup untuk menangkap Chen Qingyuan, yang tingkat kultivasinya hanya berada pada langkah keempat jembatan ilahi. Akan tetapi, situasi sebenarnya jauh lebih dibesar-besarkan dari yang diharapkan. Chen Qingyuan tidak hanya memiliki pedang Zijun, senjata kekaisaran, untuk melindunginya, tetapi ia juga mengeluarkan pedang kaisar manusia, yang sangat penting. Dikombinasikan dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa, ia berhasil memecahkan kebuntuan yang sangat keterlaluan itu. Kekuatan mengerikan yang mengamuk itu tumbuh semakin kuat seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, Zhou Qixing dan yang lainnya masih bisa bertahan, tetapi setelah belasan napas, mereka mulai merasa tidak nyaman dan sakit, karena kekuatan lubang hitam merobek kulit mereka berkeping-keping. Ada juga serangan membabi buta dari harta karun kaisar, yang jelas ingin memusnahkan segalanya di dunia ini. Ledakan. Sebuah serangan tak kasat mata mendarat di tubuh halus siluman rubah, menembus bahu kirinya dan menyebabkan darah mengucur deras. Tak ada jejak ketakutan di matanya, hanya ketidakpedulian terhadap kematian. Jika aku bisa bertemu dengan seorang pria hebat dari segala usia pagi ini dan melawannya, aku tidak akan menyesal bahkan jika aku mati. Saat roh rubah itu memikirkan hal ini, seberkas cahaya misterius menembus dadanya sesaat kemudian. Senjata kekaisaran yang luar biasa dahsyat itu tercurah bagai hujan deras, menenggelamkan alam semesta. Dalam sekejap, tubuh roh rubah itu meledak dan berubah menjadi serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Pada banyak serpihan daging dan darah yang hancur, terdapat beberapa bekas bunga plum, seolah-olah sosok anggun sedang menari dan menghilang dalam sekejap. Rubah betina yang menawan dan cantik itu dimusnahkan oleh senjata kekaisaran, dan tidak ada kemungkinan baginya untuk dibangkitkan. Siapa itu? Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, lengan kiri Zhou Qixing terpotong oleh cahaya misterius senjata kekaisaran yang menyambar medan perang.
Setelah bertarung dengan Chen Qingyuan begitu lama, ia kelelahan dan terluka parah, dan ia tidak dapat menahan tekanan sama sekali. Zhou Qixing mengangkat kepalanya dan meraung, ingin mengetahui asal-usul keberadaan yang bersembunyi di balik dan mengendalikan semua ini. Sayangnya, sekeras apapun Zhou Qixing bertanya, dia tidak mendapat jawaban. Merasa menyesal, mengetahui bahwa dirinya tidak dapat lolos dari kematian, Zhou Qixing merobek sepotong kekosongan dengan mulutnya, datang di depan Chen Qingyuan, menatapnya dalam-dalam, dan berkata dengan nada meminta maaf. Sebelum Chen Qingyuan sempat bereaksi, kilat setinggi ribuan kaki menyambar dari lubang hitam di puncak, menyebar hingga miliaran mil kehampaan. Salah satu guntur ilahi yang tebal menyambar Zhou Qixing dengan keras, membuatnya hancur seketika. Chen Qingyuan, yang dilindungi oleh pedang Zijun, tidak terpengaruh untuk saat ini. Namun, jika kita menunda lebih jauh lagi, situasinya akan berbeda. Dunia ini runtuh, aturan dan regulasinya semakin kacau. Meskipun medan perang dunia ini kacau, tatanan asli wilayah ini selalu ada, sehingga secara otomatis akan memperbaiki ruang yang rusak. Seperti kata pepatah, peninggalan kuno ini dihancurkan hanya untuk menjaga Chen Qingyuan selamanya. Banyak orang terkemuka tidak mati di tangan Chen Qingyuan, tetapi dibunuh oleh senjata ajaib merah ini. Sungguh menyedihkan dan penuh emosi. Orang yang sangat berkuasa yang pernah berkuasa di suatu zaman dan sulit dicarikan lawan, tidak dapat duduk dengan tenang dan terpaksa menjadi pion, dan akhirnya berakhir seperti ini. Makhluk di sisi lain, yang mencari jalan menuju keabadian, mengabaikan segalanya dan telah mencapai keadaan gila. Perubahan situasi yang tiba-tiba itu tidak terduga. Saat pertama kali melangkah ke reruntuhan kuno, Chen Qingyuan menduga akan menghadapi masalah besar. Makhluk di seberang sana pasti tidak akan mengatur hanya 30 orang kuat. Blokir alam semesta dan hancurkan. Satu-satunya nasib bagi manusia dan segala sesuatu di dunia ini adalah kehancuran. Memanggil. Pada saat kritis, Chen Qingyuan punya ide dan meminta Yi Yi untuk datang ke sisinya. Ayah. Yi Yi sangat gembira akhirnya bisa melihat ayahnya dari dekat. Lalu ia menatap Chen Qingyuan yang penuh bekas luka dengan tatapan khawatir dan sedikit rasa sakit hati. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bicara. Chen Qingyuan tidak berbicara dengan Yi Yi, tetapi mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ia harus menemukan cara untuk memecahkan kebuntuan ini sesegera mungkin. Wah, bisakah kamu mengatasinya? Chen Qingyuan menurunkan alisnya dan melirik pedang ungu di tangannya, lalu mengayunkannya. Berdengung, pedang Zijun bergetar sedikit untuk menunjukkan responsnya. Artinya sederhana, jangan pernah meninggalkan satu sama lain, dan mati bersama. Bahkan dengan mengorbankan pedangnya, ia harus membuka jalan menuju dunia luar bagi Chen Qingyuan. Memanggil. Setelah aliran energi, pedang Zijun mengerahkan sedikit kekuatan, terlepas dari telapak tangan Chen Qingyuan, dan terbang tinggi dengan sendirinya. Dentang, pedang itu berdering dan cahayanya bersinar ke langit. Merasakan kekuatan penguasa yang jatuh lebih dulu, pedang Zijun melesat maju tanpa ragu dan menangkisnya. Domain pedang terbuka, meliputi cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya di langit, menenun bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan banyak diagram dengan niat pedang sebagai intinya. Dentang, seberkas cahaya pedang merobek medan perang, dan ke arah datangnya, ia membelah jalan panjang yang mengandung niat pedang tertinggi. Chen Qingyuan, menggendong Yi Yi yang terbungkus dalam formasi pelindung, melangkah ke jalur niat pedang dan melangkah maju. Ledakan, sebuah kekuatan dahsyat turun dari langit, mengunci Chen Qingyuan dan menghalangi pergerakannya. Lebih jauh lagi, lubang hitam yang menggantung tinggi di atas tampak mengembang dan perlahan turun. Arts by Pub Future. Dilihat dari situasinya, dunia ini akan hancur dalam waktu paling lama setengah jam. Untungnya, ia memiliki pedang Zijun untuk melindunginya. Jika tidak, dengan kondisi Chen Qingyuan saat ini, ia tidak akan mampu menahan serangan senjata kekaisaran yang lengkap. Konsekuensinya bisa dibayangkan. Waktu hampir habis, kita harus menemukan jalan keluar secepat mungkin. Menatap jurang lubang hitam yang perlahan menurun, Chen Qingyuan mengerutkan bibir dan mengerutkan kening. Tekanan mencapai puncaknya saat ini. Meskipun tekanannya sangat besar, Chen Qingyuan sama sekali tidak panik. Ia tetap tenang, menganalisis situasi, dan mencari solusi. Di dunia luar, pemandangan mengerikan di dalam penghalang muncul di depan mata semua orang, langsung menimbulkan gelombang keterkejutan. Wajah semua orang berubah dan mereka mulai membicarakannya. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang tak berani menebak-nebak, menyaksikan pemandangan yang bagaikan kiamat itu, mereka berteriak kaget. Pasti karena kebangkitan yang mulia. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak orang menanggapi, mengatakan bahwa ini bukan omong kosong dan masalah ini pasti berhubungan dengan yang mulia. Dunia ini sedang runtuh dan hancur. Nangong mengamati dan menganalisis situasi. Wajahnya yang awalnya tenang kini dipenuhi sedikit kekhawatiran, dan ia tak bisa menyembunyikan gejolak emosi di hatinya. Kalau dia tidak bisa keluar tepat waktu, aku khawatir.
Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya, karena tidak jelas maksudnya. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka menjadi cemas dan khawatir. Beberapa monster tua yang menyimpan dendam terhadap Chen Qingyuan diam-diam bersukacita. Namun, mereka tidak dapat mengungkapkan pikiran mereka yang sebenarnya dan hanya menonton dalam diam dengan wajah tanpa ekspresi. Semua orang tahu ini, kekosongan reruntuhan kuno telah disegel, dan Chen Qingyuan sama sulitnya untuk keluar seperti manusia biasa untuk naik ke surga. Reruntuhan kuno sedang dihancurkan. Jika seseorang memandang dunia dari sudut pandang Sang Pencipta, dunia akan terpelintir dan gelap, dengan kilatan cahaya sesekali yang serupa dengan yang disebabkan oleh benturan batu api, memercik ke segala arah. Cahaya aneh yang disebabkan oleh tabrakan dan cipratan itu disebabkan oleh konfrontasi antara pedang Zijun dan penguasa merah. Chen Qingyuan melangkah perlahan di sepanjang jalan niat pedang tertinggi, menghadapi banyak rintangan. Jalan di depannya tertutup kabut tebal, sehingga sulit melihat dengan jelas dan menimbulkan perasaan mencekam. Kadang-kadang, kekuatan mengerikan akan turun dari langit, tetapi untungnya, pedang Zijun melindungi kami, jika tidak, situasinya akan sangat buruk. Bunuh mereka. Setelah menentukan arah datangnya, Chen Qingyuan harus terus maju, apapun bahaya yang menghadang. Reruntuhan akan hancur dan waktu merupakan hal yang terpenting. Melihat senjata kuasi kekaisaran yang tak jauh dari sana, hatiku tergerak. Sebelumnya, Chen Qingyuan akan mencoba segala cara untuk mendapatkan harta karun ini. Namun, situasi tegang saat ini memaksanya untuk melupakannya dan berkonsentrasi mencari cara untuk melarikan diri. Sayang sekali, Chen Qingyuan segera mengalihkan pandangannya, merasa sedikit tertekan. Dengan hancurnya dunia ini, harta karun yang melayang-layang di dunia ini entah akan lenyap begitu saja atau melayang ke planet kosmik yang tak dikenal, niscaya akan mengalami kerusakan parah. Desir, jika ada duri di jalan di depan, gunakan pedang kaisar manusia di tanganmu untuk meratakannya. Majulah dengan langkah besar dan jangan buang waktu sedetik pun. Pedang Zijun tahu persis apa yang harus dilakukannya. Tidak perlu bersaing dengan pasukan Kaisar Faci. Yang harus ia lakukan hanyalah melindungi Chen Qingyuan dari kesulitan. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi bola, membentuk tirai cahaya setengah lingkaran yang menutupi puncak Chen Qingyuan dan memblokir hukum-hukum mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Sesekali terdengar suara, boom, memekakkan telinga dan menggetarkan jiwa. Menurut kesimpulan awal, dunia ini akan hancur dengan sendirinya dalam waktu sekitar setengah jam. Jika mereka bepergian dengan normal, tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai penghalang tempat mereka berasal. Namun, dengan begitu banyak rintangan, akan sangat mendesak untuk menemukan waktu untuk menembus penghalang tersebut. Setelah berjalan ratusan ribu mil, mereka melangkah keluar dari area inti medan perang. Ketika dia mendongak, dia mendapati lubang hitam yang terpelintir dan cacat itu telah turun drastis, tekanannya meningkat lagi, dan langkahnya menjadi lebih cepat. Menendang. Tiba-tiba, kekosongan di jalan di depan runtuh, dan sesosok samar muncul, menjulang. Chen Qingyuan tiba-tiba berhenti, wajahnya tiba-tiba dipenuhi keterkejutan, tatapan matanya melotot, seakan-akan dia tengah menghadapi musuh yang tangguh. Makhluk mengerikan lainnya datang dengan tujuan yang jelas, bukan untuk menang, tetapi untuk menyeret Chen Qingyuan ke tempat ini dan membunuhnya, sehingga ia bisa melangkah ke jurang tak berujung dan jatuh ke neraka selamanya. Makhluk perkasa kuno ke-37 seharusnya merupakan cara yang sengaja ditinggalkan oleh keberadaan di sisi lain. Mempertimbangkan kemungkinan Chen Qingyuan akan keluar, ia memblokir rute mundur. Kau benar-benar berusaha keras untuk membunuhku. Seharusnya tidak ada sisa-sisa kaisar di negeri ini, jika tidak, pihak di seberang pasti sudah mengambil tindakan tanpa bersusah payah. Pria itu melangkah mendekat, memegang pagoda 6 lantai di tangannya. Permukaannya diukir dengan pola-pola merah darah yang tebal, memancarkan aura yang aneh. Seiring jarak yang semakin dekat, sosoknya yang kekar mulai terlihat. Ia mengenakan jubah brokat hitam, raut wajahnya setajam pisau, dan ia tampak tegas dan berwibawa. Matanya gelap dan tidak memiliki kesadarannya sendiri. Saya pikir dia terjebak oleh tuduhan itu dan menjadi boneka. Kemenangan cepat. Chen Qingyuan tidak repot-repot mencari tahu identitas orang di depannya. Saat ini, ia hanya punya satu pikiran, berjuang sekuat tenaga untuk keluar dari sini dan tidak mati di sini. Tetaplah di sini dan jangan bergerak. Sebelum pergi, Chen Qingyuan melirik Yi di sampingnya, dan berbicara dengan nada tegas, tidak membiarkan siapapun membangkang. Tahu, Yi mengangguk berat. Tentu saja, dia tidak akan bertingkah nakal saat ini. Lagi pula, dia dikelilingi oleh formasi pelindung, jadi meskipun dia ingin bergerak, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suara mendesing. Chen Qingyuan memegang pedang kaisar manusia dan melesat melintasi langit seperti meteor, membunuh dengan kecepatan tercepat. Dengan ayunan pedang, kekosongan itu terbelah. Pria besar berbaju hitam itu menggunakan teknik rahasia untuk mengaktifkan pagoda di tangannya, melemparkannya, dan pagoda itu dengan cepat membesar.
Kekuatan tumbukannya bagaikan bintang yang terlepas dari lintasan aslinya, dengan energi tak terbatas dan tak terukur. Donglong, sementara kedua belah pihak masih berjauhan, hukum mulai menimbulkan kerusuhan dan mendatangkan malapetaka di dunia ini. Chen Qingyuan menyeret tubuhnya yang terluka parah, dan kekuatan bertarungnya jauh berkurang dari sebelumnya. Membuka, ia menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh tenaganya, tulang-tulangnya seakan berderak. Saat tubuhnya kembali memasuki kondisi siap tempur, luka-lukanya terbuka, dan darah menyembur keluar lagi, bagaikan jubah merah darah, sungguh memikat mata. Ledakan, dipenuhi semangat juang, mata Chen Qingyuan merah padam dan melebar bak lonceng. Ekspresinya garang, bagaikan binatang buas yang menggerogoti mangsanya, membuat siapapun bergidik ngeri. Dentang, pedang kaisar manusia bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan badan pedangnya keras dan dapat menahan segala jenis siksaan. Dia mengayunkan pedang demi pedang, menangkis pagoda bercorak darah yang agresif. Pria besar berpakaian hitam itu tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya dan mulai melancarkan serangan yang lebih ganas. Sambil mengendalikan pagoda, dia juga menggunakan tinjunya dan kakinya. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, dia dapat menghancurkan serpihan-serpihan puing yang tak terhitung jumlahnya di langit, membuat dunia yang hancur menjadi lebih kacau, tidak ada satupun tempat yang utuh yang terlihat. Kekuatan jurang lubang hitam dan senjata kaisar penguasa akan menghindari pria berpakaian hitam setiap kali turun. Jelas, pria berpakaian hitam itu pasti memiliki batasan khusus pada tubuhnya yang tidak akan terhapus oleh hukum kekacauan. Batuk. Setelah beberapa pukulan langsung, luka Chen Qingyuan menjadi tak tertahankan. Ia memuntahkan darah hitam pekat, pupil matanya melebar, dan ia hampir pingsan. Untungnya, ia memiliki tekad yang kuat dan berhasil bertahan. Kekuatan spiritual dalam tubuh pada dasarnya telah habis, dan sumber daya seperti batu spiritual dan ramuan tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh dalam waktu singkat, sehingga metode ini langsung dikesampingkan. Kita tidak bisa membiarkannya berlarut-larut seperti ini. Chen Qingyuan tahu bahwa situasinya mendesak dan dia harus menangani rintangan di depannya secepat mungkin. Setelah melihat sekeliling beberapa kali, sebuah ide muncul di benakku. Coba saja, mungkin berhasil. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, Chen Qingyuan tidak ragu-ragu dan langsung mengambil tindakan. Huff, citra mata jahat samsara terungkap sekali lagi. Dengan Chen Qingyuan sebagai titik inti, pola pupil melingkar terbentuk, meluas ke segala arah tanpa tanda-tanda berhenti. Ledakan. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan tubuhnya dan mulai melahap kekuatan hukum dunia ini. Langkah ini sangat berbahaya, tetapi untuk memecahkan kebuntuan, kita harus mengambil risiko. Jangan lakukan lagi perilaku yang menghancurkan fondasi Anda, jika tidak, Anda akan mati dan tidak ada cara untuk mengubah situasi. Serap kekuatan kekacauan antara langit dan bumi, dan setelah dibaptis oleh tubuh, ubahlah itu untuk kegunaanmu sendiri. Ini mengharuskan Chen Qingyuan untuk menahan hukum kacau yang memasuki tubuhnya, jika tidak, dia akan menderita serangan balik yang besar, dan konsekuensinya sudah jelas dengan sendirinya. Aku akan melawanmu. Chen Qingyuan berteriak keras, wajahnya garang, bagaikan binatang buas yang meraung. Diagram mata jahat di bawahnya mulai berputar berlawanan arah jarum jam, dan kecepatannya semakin cepat. Sejumlah besar kekuatan hukum yang mengerikan memasukinya. Entah apa yang akan terjadi. Gunakan diri Anda sebagai tungku untuk menyempurnakan semua hukum. Sisa kekuatan medan perang, sisa kekuatan pertempuran kaisar, kekuatan aturan reruntuhan yang rusak, semuanya ditelan oleh lautan reinkarnasi dan bergabung ke dalam tubuh Chen Qingyuan. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyapu seluruh tubuhnya, dan jiwanya tampaknya terkoyak oleh kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya, memutar dan merusak, hancur berkeping-keping, dan terasa sangat tidak nyaman. Bahkan Chen Qingyuan, yang memiliki daya tahan luar biasa, tidak dapat menahan rasa sakit yang hebat. Wajahnya sangat ganas dan ia berteriak keras. Tanpa waktu untuk berpikir, dia menggunakan tubuhnya sebagai pemandu untuk mengumpulkan kekuatan yang diserap ke pedang. Zeng, merasakan energi yang begitu menakutkan, tekanan yang dipancarkan oleh pedang kaisar manusia jauh lebih besar dari sebelumnya, bahkan melampaui harapan Chen Qingyuan. Saya melihat cahaya pelangi besar mulai dari pedang kaisar manusia, melesat menuju pria berpakaian hitam di depan, dan bertabrakan dengan pagoda berpola darah di sepanjang jalan. Ledakan. Pagoda yang bagaikan gunung raksasa itu terpental oleh cahaya pedang dan tak terhentikan. Luka yang dalam pun tergores di tubuhnya. Cahaya sajak harta karun menyebar, diiringi suara Tao yang aneh, yang seharusnya merupakan ratapan roh pedang. Cahaya itu memercik kemana-mana, seketika menenggelamkan kekosongan dunia ini. Pria besar berpakaian hitam itu menggunakan kemampuan membunuh terbaiknya, dan tekanan yang luar biasa datang ke Chen Qingyuan, tetapi sebelum dia bisa menyentuh Chen Qingyuan, dia diratakan oleh cahaya pedang. Pada saat itu, kekuatan pedang itu tidak berkurang dan menembus dada pria besar berpakaian hitam itu.
Pedang reinkarnasi berisi kekuatan berbagai aturan, dan langit dan bumi hancur, dan semua hal runtuh. Akan tetapi, batasan yang diberikan pada pria berpakaian hitam itu tidak dilanggar, dan dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Chen Qingyuan menggertakkan giginya, darah mengucur dari sudut mulutnya. Niat membunuh di matanya membara bagai api yang berkobar, siapapun yang berani menatapnya akan menjadi abu. Dalam hidup ini, aku tidak bisa kalah. Tubuh Tao itu terbebani, kulitnya robek, dan darahnya berceceran seperti hujan. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, membubung tinggi ke angkasa dengan penuh semangat. Pagoda bercorak darah itu menyerang lagi, tetapi ditangkis lagi oleh pedang Chen Qingyuan. Hukum-hukum berhamburan dan pagoda itu semakin rusak. Komando Kekaisaran. Pria berpakaian hitam itu bagaikan boneka yang tak sadarkan diri, tak bisa merasakan sakit. Meskipun lubang besar muncul di tubuhnya, ia tak berhenti bergerak sedetik pun. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, mengepalkan tinju, dan menyerang langsung. Aura kehancuran dan kematian yang kuat menyelimuti dirinya, seolah-olah ia datang dari neraka. Tujuannya datang ke dunia ini adalah untuk menyeret Chen Qingyuan bersamanya dan membuatnya menanggung penderitaan tanpa akhir. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertarung langsung lagi. Pedang ini tampaknya telah membuka penghalang terlarang dan melihat sekilas kebenaran alam semesta. Gulungan gambar waktu kuno muncul di mana-mana dalam kehampaan, sungai besar sejarah mengalir tanpa henti, jalan yang kacau dan berkabut mengarah ke puncak, dan istana-istana kuno menggantung tinggi di langit. 3.000 cara agung saling terkait dan menyatu, menarik miliaran aliran cahaya, yang jutaan kali lebih menyilaukan daripada pesta Yanqi di dunia manusia, dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata biasa. Pedang pemuda dapat disebut tiada taraf. Arti sebenarnya dari kendo terkandung di sana. Andai seorang pendekar pedang ulung bisa menyaksikan adegan ini, ia pasti akan sangat terkejut. Ia akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejarnya, atau pikirannya akan kacau dan mengubahnya menjadi mimpi buruk. Desir. Dengan satu tebasan pedang, pagoda itu terpental, kekuatan tinjunya padam, dan kepalanya terpenggal. Kepala pria berpakaian hitam itu terpisah dari tubuhnya dan terbang tinggi ke langit. Hukum-hukum yang membatasi yang terukir di tubuhnya telah dilanggar, dan ia tidak lagi terkendali, dan ia kehilangan kekuatan untuk berjuang lebih lanjut. Di luar penghalang, semua orang melihat runtuhnya reruntuhan benua dan peraturan serta ketertiban menjadi kacau. Meskipun sebelumnya terjadi kekacauan, setidaknya ada tanda-tanda perbaikan diri. Kini, langit dan bumi runtuh, jurang yang amat luas turun dari langit, menelan semua yang dilaluinya. Pemandangan itu langsung seperti kiamat. Yang mulia, ini sangat berbahaya. Setelah menahannya cukup lama, seorang lelaki tua tak kuasa menahannya lagi dan bergumam pelan. Wajahnya tak menunjukkan emosi yang berarti, dan tak jelas apakah ia bahagia atau sedih. Kalau dikatakan dengan baik, itu situasi yang berbahaya, kalau dikatakan terus terang, itu kematian. Meskipun dia tahu itu adalah perjalanan hidup atau mati, dia tetap pergi ke sana tanpa ragu demi putrinya. Yang mulia sungguh menghargai persahabatan dan kesetiaan. Sayang sekali, aduh, seseorang mendesah, seolah melihat Chen Qingyuan tewas dalam pertempuran di reruntuhan kuno, dan hukuman mati pun dijatuhkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam penghalang itu hingga menyebabkan keributan sebesar itu. Tak seorang pun yang hadir tidak penasaran. Semakin banyak orang mulai berbicara, kebanyakan dari mereka mendesah, tetapi beberapa tidak dapat menyembunyikan pikiran mereka, dengan raut kegembiraan di wajah mereka. Pada saat ini, Lao Hei melangkah ke langit sambil berdesir, berbalik dan menatap ke bawah ke arah para biksu dari semua lapisan masyarakat, dengan sikap bermartabat dan pandangan heroik. Saudaraku pasti akan kembali dengan selamat. Kalau ada yang bicara omong kosong tentang dia, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lao Hei sudah khawatir, dan sesekali mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang-orang di belakangnya, yang mengeluarkan kekuatan naga yang tak tertandingi, dan berteriak keras. Ketika Raja Naga pada saat itu marah, semua orang harus memberinya muka dan tetap diam, dan suasana pun tiba-tiba menjadi sunyi. Tuan, apakah sungguh tidak ada jalan lain? Setelah mencoba berkali-kali, mereka tidak berhasil menembus penghalang tersebut. Para petinggi yang berhubungan baik dengan Chen Qingyuan semakin khawatir, dan mereka semua menatap Nangong Ge dengan penuh harap. Nangong Ge tampak terdiam cukup lama, diam-diam menghitung berkali-kali. Jika ada kekuatan eksternal yang bisa mematahkan situasi, meskipun peluang keberhasilannya kecil, ia akan mengerahkan seluruh tenaganya. Mustahil baginya untuk diam saja. Nangong Ge tetap tanpa ekspresi dalam menanggapi tatapan orang lain dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Saudara Nangong, yang berada di posisi yang sangat tinggi, tidak mengatakan apa-apa, yang membuat suasana hati semua orang menjadi sangat buruk. Mereka sangat khawatir dan bahkan tak terkendali membayangkan kemungkinan terburuk.
Rasa dingin menjalar dari tumit semua orang dan menjalar ke seluruh tubuh mereka, seolah-olah mereka telah jatuh ke dasar gua es. Dingin yang menusuk itu bagai pisau tajam, merobek setiap inci kulit mereka. Apakah benar-benar mungkin, kita tidak bisa keluar? Dewa Pedang Changgeng, sang penjaga monumen, si juru masak tua Yan Ze, Raja Tianyong, Liu Nansheng, Yan Simeng, biksu tua, murid Buddha dan yang lainnya semua memperlihatkan raut wajah sedih dan tidak mau menerimanya. Akan tetapi, wilayah reruntuhan kuno itu telah hancur berkeping-keping, dan paling lama dalam 1/4 jam, ia akan berubah menjadi ketiadaan dan tidak ada lagi. Menatap dunia reruntuhan yang gelap dan bobrok, mata banyak orang berkabut, pandangan mereka kabur, dan mereka tampaknya berhalusinasi, melihat beberapa cahaya dan bayangan berkelap-kelip. Ketika dia melihat lebih dekat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bukan ilusi, itu benar. Semua orang besar di barisan depan menyadari pemandangan tak biasa ini secara bersamaan. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah, mata mereka terus berkedip, tubuh mereka gemetar hebat, mata mereka melebar, dan jantung mereka langsung berdebar kencang. Apa itu? Semua orang menahan napas, ujung jari dan bibir mereka gemetar tanpa sadar, dan tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang. Tirai cahaya muncul dari kegelapan, menyebar ke jalan lebar yang mengarah langsung ke penghalang-penghalang. Di ujung jalan, sesosok muncul. Sosok ini agung dan tak terbatas. Meskipun samar dan bahkan tampak seperti titik hitam dari kejauhan, semua orang merasakannya luar biasa agung. Tak ada kata di dunia yang bisa menggambarkan kegembiraan dan keterkejutan yang mereka rasakan saat itu. Tubuh kaku dan jiwa gemetar. Tak terhitung pasang mata yang berkumpul di satu tempat, semuanya menyaksikan pemandangan ini. Nangongge, yang jiwanya sedang tegang, sedikit rileks saat itu. Ekspresi tenangnya tiba-tiba menghilang. Matanya merah dan perasaannya yang sebenarnya terungkap. Ia berbisik pada dirinya sendiri, hidup itu menyenangkan. Lao Hei dan yang lainnya tidak dapat melihat sosok dan penampilan orang di ujung jalan tirai cahaya, tetapi mereka benar-benar yakin bahwa orang ini adalah Chen Qingyuan. Dia mengepalkan tangannya dan menatap dalam diam. Semua orang menjadi gugup, menghadap ke arah reruntuhan, menatap dengan saksama. Setelah mengamati sejenak, sosok itu perlahan menjadi jelas. Cahaya pedang melonjak, dan jalan berakhir. Seorang pria melangkah maju, tubuh bagian atasnya telanjang bulat, dengan lebih dari 100 luka dengan berbagai ukuran, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ia tampak seperti dewa tak tertandingi yang telah keluar dari 18 tingkat neraka, hasrat membunuhnya tak terbatas, mengembun menjadi lautan darah. Di tangan kirinya, dia memegang kepala pria berwajah hitam itu, dan di tangan kanannya, dia meraih formasi pelindung Yi di udara. Pedang kaisar manusia berputar di kekosongan di sebelah kiri, sambil menimbulkan suara berdentang. Pedang Zijun digantung pada titik tertinggi, menahan sebagian besar daya hancur dan kekuatan senjata kaisar diplomatik penguasa. Kekuatan ilahinya sungguh menakjubkan, bagaikan dewa pembunuh yang tak tertandingi. Setitik aura yang terpancar dari tubuhnya sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, menimbulkan kekacauan di galaksi-galaksi, dan mengacaukan semua hukum alam. Tatapannya sedalam jurang, seolah terhubung dengan dunia bawah neraka. Napas kematian yang tak berujung menyembur keluar, dan tak seorang pun berani menatap matanya. Sialan, sial, sial. Setiap langkah Chen Qingyuan akan menciptakan lubang besar. Seluruh dunia bergetar karena dirinya, dan semua hukum tak berani mendekatinya. Melihat Chen Qingyuan yang perkasa, para pahlawan terkejut. Benih ketakutan berakar di hati mereka, tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, menjadi pohon yang menjulang tinggi, menyelimuti setiap jengkal hati mereka. Tak ada kata di dunia sekuler yang dapat menggambarkan ketakutan yang terus tumbuh itu. Sang dewa turun dan dunia pun terguncang. Semua pahlawan di surga gemetar ketakutan. Bahkan orang-orang kuat seperti tetua dari klan kuno abadi dan Jingwang Changgeng Sword Immortal saat ini pun gemetar. Mereka menatap Chen Qingyuan dengan mata yang penuh warna rumit dan aneh yang tak terlukiskan dalam beberapa kata. Semua orang tampaknya tengah menatap ke arah dunia bawah, sementara Chen Qingyuan bergegas keluar dari ujung neraka, dengan energi pembunuh yang mengalir deras di sekujur tubuhnya, jauh di luar jangkauan pemahaman dunia. Ketika Shen Xiao yang perkasa melihatnya sekilas, jiwanya hampir ketakutan dan keluar dari tubuhnya. Ia berkeringat dingin hingga membasahi pakaiannya. Ia menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tak berani menatap wajah dewa pembunuh lagi. Yang mulia, saya di sini. Semua orang terkejut selama lebih dari 10 tarikan napas sebelum mereka nyaris tak mampu mengendalikan emosi dan kembali ke dunia nyata. Mereka berteriak dengan suara gemetar, kata-kata mereka penuh ketidakpercayaan, dan sulit dipercaya bahwa pemandangan di depan mata mereka itu nyata. Kepala siapa yang dipegangnya? Seseorang memperhatikan Chen Qingyuan sedang memegang kepala di tangan kirinya, dan hawa dingin tiba-tiba muncul, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Tidak seorang pun tahu asal-usul kepala ini, tetapi jelas bahwa itu pastilah keberadaan yang sangat mengerikan.
Itu, senjata kekaisaran klan kita. Para petinggi klan Kaisar Sangki segera menyadari pedang Zijun yang melayang di atas, mata mereka terbelalak kaget sekaligus gembira. Setelah bertahun-tahun mencari, mereka tak pernah menyangka pedang leluhur mereka akan jatuh ke tangan Chen Qingyuan. Dan dari penampilannya, Zhu Si dan Chen Qingyuan sangat serasi, tanpa ada rasa jijik sama sekali. Apakah kita akan membawa lebih banyak? Melihat Chen Qingyuan begitu ganas, para tetua klan Kaisar Sangki ketakutan dan bahkan tidak yakin untuk mengambil kembali makam leluhur mereka sendiri. Mereka sangat ketakutan dan gelisah. Bahkan dari jarak sejauh itu, dan dengan penghalang yang menghalangi jalan, aku masih bisa merasakan niat membunuh yang luar biasa dari sang penguasa. Sulit membayangkan apa yang telah dialaminya. Zhu Yu dari klan Kaisar Sangki secara tak terduga diperoleh oleh Yang Mulia. Dengan kemampuan Yang Mulia, tidak sulit untuk mendapatkan pengakuan dari para prajurit Kaisar. Keributan besar barusan. Yang Mulia pasti sangat menderita. Para biksu dari berbagai lapisan masyarakat telah mengukir sosok heroik Chen Qingyuan dalam hati mereka dan tidak akan pernah melupakannya. Sudah kubilang, saudaraku akan kembali hidup-hidup. Lao Hei, Wu Junyan, dan yang lainnya semua senang dan gembira. Setelah menunggu sekian lama, mereka akhirnya melihat sosok Chen Qingyuan, dan hati mereka yang tegang sedikit mengendur. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bersukacita, karena penghalang ini masih ada. Jika tidak segera dihancurkan, Chen Qingyuan akan menjadi abu bersama peninggalan kuno ini. Bum bum bum, dunia reruntuhan semakin bergejolak. Langit telah hancur dan mulut jurang yang besar tenggelam dengan cepat, berniat menelan sisa wilayah terakhir. Prajurit kekaisaran dengan janggut ajaib merah muncul dari jurang hitam yang mengerikan di atas, dengan kekuatan yang sangat ganas, yang menarik perhatian banyak orang. Sekalipun ada penghalang yang menghalangi jalan, semua orang tetap terkejut dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, ketakutan di wajah mereka makin menjadi-jadi. Di dalam penghalang, Chen Qingyuan memegang kepala dengan satu tangan dan membentuk pola spiritual dengan tangan lainnya untuk menarik Yi. Bermandikan darah yang berharga, melangkah maju. Alasan dia ingin mengambil kepala musuh yang kuat ini adalah untuk membangun koneksi dengan pagoda berpola darah 6 lapis dan membawanya keluar. Dia tidak ingin harta karun yang tak tertandingi ini terkubur oleh dunia yang akan segera hancur. Chen Qingyuan sebenarnya ingin mengambil semua roh kuasi kaisar milik lawan-lawannya, tetapi sayangnya waktunya terbatas dan dia tidak mampu melakukannya. Kali ini dia membunuh pria berpakaian hitam dengan satu pedang, dan menggunakannya sebagai panduan untuk mengendalikan pagoda. Dia berpengalaman dalam mencuri barang. Jika ada daging berlemak tepat di depan mulut Anda harus menggigitnya dalam-dalam. Dah, mereka segera mendekati penghalang pesona. Langkah kaki Chen Qingyuan sangat mengejutkan, dan setiap langkahnya seakan menginjak jantung dunia, membuatnya bergetar hebat dan tak bisa tenang. Tubuh Samsara Dao berulang kali menembus batasnya, membuat tubuh Chen Qingyuan benar-benar kewalahan. Namun, dengan tekadnya yang kuat, ia mampu bertahan. Selain itu, setelah melalui serangkaian pertempuran berdarah, kecocokan Chen Qingyuan dengan pedang kaisar manusia telah meningkat pesat. Aku harus bertanya kepadamu untuk perjalanan terakhirmu. Chen Qingyuan menoleh dan menatap pedang yang melayang di sampingnya, matanya penuh harapan dan suaranya rendah dan serak. Dentang, pedang kaisar manusia bergetar pelan. Kemudian, pedang kaisar manusia berubah menjadi anak panah yang sangat tajam, bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan oleh manusia biasa. Kecepatannya luar biasa, seolah-olah datang dari luar angkasa, dan kekuatannya tak tertandingi oleh dunia sekuler. Dalam keadaan trans, beberapa fragmen sejarah masa lalu muncul. Mereka semua adalah orang bijak kuno umat manusia yang bekerja keras dan berkorban satu demi satu untuk menciptakan metode kultivasi berantai yang cocok untuk umat manusia. Semua pemandangan kuno yang cepat berlalu itu berkumpul di ujung pedang. Ledakan. Dalam sekejap, pedang kaisar manusia menusuk dengan ganas ke dalam penghalang tersebut. Penghalang pesona itu bergetar hebat, dan ujung pedang kaisar manusia benar-benar menembus pesona itu, menghancurkan pertahanannya yang sangat kokoh. Setelah beberapa tarikan napas, ujung pedang itu menembus lebih dalam, menyebabkan retakan segera muncul pada penghalang, seperti pecahan kaca, menyebar ke segala arah. Ledakan. Retakan itu makin banyak, disertai suara robekan, yang tampak sangat jelas dalam situasi ini dan menggema di telinga semua orang. Pedang macam apa ini yang benar-benar dapat menghancurkan penghalang di sini? Semua orang tahu betapa kuatnya penghalang ini. Bahkan Changgeng Jianxian dan yang lainnya pun tak mampu menembusnya, meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Oleh karena itu, ketika pedang yang tampaknya biasa saja merusak penghalang dan hendak menembusnya, semua orang yang hadir terkejut. Secerca kecurigaan melintas di mata Nangongge. Ia menatap pedang itu selama beberapa detik, diam-diam menyimpulkan dan menemukan beberapa hal. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan ia berkata diam-diam, ini adalah benda suci legendaris umat manusia. Keberuntungan saudara Chen dalam hidup ini sungguh luar biasa.
Beberapa hari yang lalu, Nangong Ge sedang menyendiri untuk menjalani pemeriksaan dan melihat banyak adegan terlarang dari zaman kuno, termasuk gambar pecahan pedang kaisar manusia. Mungkinkah dia benar-benar bisa berjuang keluar? Para monster tua yang mengira Chen Qingyuan akan mati di reruntuhan kuno lebih panik daripada yang lain, dengan ketakutan dan keputusasaan di mata mereka. Entitas tak dikenal dengan cermat mempersiapkan pembantaian massal, bahkan memiliki senjata kekaisaran yang dihidupkan kembali, namun tidak mampu menaklukkan Yang Mulia. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Banyak sekali orang yang penasaran dengan proses pertempuran di kedalaman reruntuhan, yang sulit dibayangkan. Ledakan. Di dalam penghalang, prajurit kekaisaran yang bagaikan penguasa merah merasakan ada sesuatu yang salah, dan kekuatan yang dilepaskannya menjadi semakin kuat. Demi menahan Chen Qingyuan dan menyeretnya ke jurang, Kaisar Faci lebih suka menggunakan seluruh sajak kekaisarannya dan memberikan pukulan dahsyat yang dapat meratakan seluruh bidang bintang, belum lagi menghancurkan ratusan bintang. Ledakan. Tentu saja, pedang Zijun tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Ia tak kenal takut dan melesat dengan kekuatan pedang yang menggetarkan langit. Dari bawah hingga atas, momentumnya dahsyat dan tak terhentikan. Dangdong panjang bang bang bang. Kedua artefak kekaisaran yang dihidupkan kembali itu beradu langsung, menyebabkan fluktuasi kekuatan mencapai titik ekstrim. Segudang cahaya aneh tiba-tiba meletus, menggulung lautan pedang yang tak berujung, menenggelamkan setiap sudut reruntuhan. Meskipun ada penghalang yang menghalanginya, sebagian kekuatan hukum yang tersisa melewati celah yang diciptakan oleh pedang kaisar manusia dan menyebar dalam beberapa gumpalan. Untuk sesaat, semua orang di luar penghalang seolah terkunci oleh sabit dewa kematian. Napas kematian langsung menyerbu ke arah mereka, dan tekanan yang kuat membuat jiwa mereka bergetar dan tubuh mereka terpelintir, memaksa mereka mundur. Baik itu pedang abadi maupun putra mahkota, semua yang ada di depan mata mereka kabur, dan mereka tidak dapat melihat situasi spesifik ke arah penghalang. Semua orang mundur, menjauh dari penghalang secepat mungkin, meninggalkan jarak yang jauh di belakang. Suara ledakan hukum yang dahsyat mengguncang alam semesta. Xuan Wei begitu kuat hingga menyebabkan gejolak dahsyat di lautan yang kacau. Gelombang hukum itu dahsyat, silih berganti, seolah-olah akan mencabik-cabik seluruh lautan. Kerusuhan terjadi di penghalang-penghalang. Pedang Zijun tahu bahwa jurus mematikan penguasa merah itu sangat mengerikan, tetapi tetap tidak menghindarinya dan mengambil semuanya untuk Chen Qingyuan. Penguasa merah itu telah menghabiskan hukum ritme kekaisaran dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur peninggalan kuno. Bahkan pedang Jun Ungu yang perkasa pun mengalami kerusakan, retakan kecil muncul di bilahnya. Lebih lanjut, sisa kekuatan ritme kekaisaran di dalamnya semakin menipis. Meskipun itu hanya celah kecil, itu akan sangat mempengaruhi ketajaman pedang Zijun di masa depan. Pada saat ini, pedang kaisar manusia meningkatkan momentum serangannya dan menembus penghalang pesona dengan satu pedang, menciptakan lubang besar yang sepenuhnya dapat dilewati. Ikuti aku atau dunia ini akan hancur. Chen Qingyuan melirik pagoda berpola darah, yang selalu menjaga jarak darinya, dan memberinya hak terakhir untuk memilih. Yaitu melepaskan diri dari kendala dan merangkul masa depan. Ataukah ia akan menjadi setitik debu di sungai panjang sejarah bersama dunia ini? Setelah mengatakan ini, Chen Qingyuan berbalik tanpa ragu-ragu, menghadap dunia luar dan melangkah maju. Kepala yang dipegang di tangan kirinya dilepaskan perlahan, membiarkannya tenggelam oleh hukum-hukum yang kacau dan berubah menjadi ketiadaan. Ledakan. Chen Qingyuan melangkah maju, melewati celah, dan berhasil keluar dari dunia luar. Dengan dua pedang melilit tubuhnya, semangat juangnya yang membuncah bagai ombak besar, begitu agung dan kuat hingga tak terlukiskan kata-kata. Ledakan. Begitu dia keluar, reruntuhannya runtuh, membentuk jurang yang sangat besar, tanpa ada ruang tersisa untuk berdiri. Bunga Dharma Merah dan para prajurit Tao kuno itu semuanya terperangkap dalam jurang dan neraka selamanya, dan mereka mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Chen Qingyuan berdiri di sana, punggungnya bagaikan jurang reruntuhan yang tak berujung. Dengan luka dan berlumuran darah, ia tampak seperti dewa iblis, mengamati dunia dengan mata dingin. Aura tak kasat matanya membuat para lelaki tua gemetar ketakutan, bahkan menggoda mereka untuk bersujud dan menyerah. Yi Yi berada di samping Chen Qingyuan, dilindungi oleh formasi pelindung dan banyak artefak Tao tingkat atas, dan tidak terluka. Setelah diamati lebih dekat, ada pagoda setinggi 1000 kaki yang mengambang di belakang Chen Qingyuan, memancarkan lapisan cahaya merah darah di permukaannya, yang terkadang tebal dan terkadang tipis. Plop, plop. Beberapa orang yang kultivasinya tidak terlalu tinggi tidak mampu menahan aura pembunuh Chen Qingyuan yang luar biasa dan langsung berlutut di kehampaan. Saat mereka berlutut, yang pertama kali terlintas di benak mereka bukanlah rasa malu, melainkan betapa nyamannya. Tekanannya terlalu besar, ada baiknya berlutut. Sambil menatap Chen Qingyuan yang berdiri tinggi di langit, dia menyembah dengan kagum. Sosok yang begitu agung tidak akan pernah terlupakan seumur hidup.
Para kultivator yang melintasi kesengsaraan, yang begitu agung dan perkasa di mata dunia, tampak sangat tidak berarti di sini, dan hampir semuanya berlutut. Selain itu, ada juga sejumlah besar master Mahayana yang kuat, yang lututnya juga melunak dan mereka merangkak dengan patuh, seolah-olah mereka sedang membungkuk kepada raja, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun hujatan. Yang mulia, beberapa tetua suku kuno bertukar pandang dengan Chen Qingyuan, lalu tiba-tiba merasa merinding dan berkeringat dingin. Mereka segera menundukkan kepala dan membungkuk hormat. Sebelum ini, beberapa orang tua masih berfantasi bahwa pada saat-saat terakhir, Chen Qingyuan akan dimusnahkan oleh hukum penghancuran reruntuhan. Kini, para lelaki tua itu menatap Chen Qingyuan yang telah keluar dari situasi pembunuhan, dan harus menerima kenyataan. Mereka segera menyembunyikan jejak hasrat di mata mereka, dan sebaliknya menunjukkan ekspresi hormat dan takut, tidak berani bersikap kasar. Memanfaatkan momen ketika Chen Qingyuan terluka dan menyerangnya. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya, apalagi melakukannya. Belum lagi pedang abadi Changgeng, pangeran dan lainnya, bahkan pedang Zijun yang melayang tinggi di langit dapat menekan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika penguasa klan Kaisar Sangqi berani memendam pikiran jahat terhadap Chen Qingyuan saat ini, dia akan dihabisi oleh pedang Zijun dengan kekuatan dahsyatnya. Orang tua dari klan Kaisar Sangqi diam-diam mencoba beberapa kali untuk menghubungi senjata leluhur, pedang Zijun, tetapi sayangnya setiap upaya berakhir dengan kegagalan, meninggalkannya dengan emosi yang campur aduk. Merebut senjata leluhur, berhenti bercanda. Jika Anda berdebat dengan Chen Qingyuan saat ini, kemungkinan besar Anda akan berakhir dalam masalah dan itu hanya akan mengundang masalah. Mengenai masa depan, saya khawatir itu akan sulit. Melihat kondisi pedang Zijun, pedang itu pasti telah mengenali Chen Qingyuan sebagai tuannya. Bahkan jika klan Kaisar Sangqi banyak bicara, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Para makhluk kuat dari semua alam tidak terlalu terkejut ketika mereka melihat pedang Kaisar Zijun, seolah-olah pedang itu mengikuti Chen Qingyuan adalah hal yang biasa. Ketika mereka pertama kali menemukan pedang Zijun, mereka merasa lebih terkejut. Saudara laki-laki, ketika kerusuhan telah mereda, Lao Hei bergegas maju, penuh kegembiraan dan senyum cerah. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, Lao Hei berhenti, karena aura pembunuh yang terpancar dari Chen Qingyuan sungguh mengerikan. Aura itu menyelimuti seluruh dunia tanpa pandang bulu, membuat orang takut untuk mendekat. Dia sedang dalam keadaan membela diri sekarang, jangan maju. Nan Gongge memperhatikan warna merah tua di mata Chen Qingyuan. Pikirannya terkadang jernih, terkadang linglung. Wu Junyan dan yang lainnya yang ingin mendekat langsung berhenti, sedikit mengernyitkan dahi, hati mereka menegang, dan kekhawatiran kembali muncul di wajah mereka. Kesulitan apa saja yang telah dialami Yang Mulia? Bahkan Dewa Pedang Changgeng, Koki Tua, dan yang lainnya pun tak mampu menahan kekuatan Chen Qingyuan. Mereka merasa tercekik, jiwa mereka gemetar, dan mereka ketakutan. Dewa paling jahat di dunia datang dari neraka untuk membunuh. Kehidupan makhluk hidup di dunia tidak boleh diremehkan. Salam, Yang Mulia. Di suatu sudut, beberapa leluhur besar, pemimpin klan dan orang lain dari klan Phoenix melangkah maju, membungkuk dan berkata serempak. Jika sebelumnya kekaguman mereka terhadap Chen Qingyuan mencapai puncaknya, kini telah melampaui batas. Rasa kagum yang menggebu-gebu di hati mereka tak lagi dapat diungkapkan dengan kata-kata duniawi. Jika bukan karena kebutuhan untuk menjaga reputasi klan kuno mereka, beberapa orang tua akan berperilaku 10 atau bahkan puluhan kali lebih hormat daripada yang mereka lakukan sekarang. Putri ke-9 dari klan Phoenix bernama Ji Lingyan. Ia mengenakan gaun brokat yang anggun dan berwibawa, alis dan matanya sehitam-hitam, dan bibirnya semerah api. Cintanya pada Chen Qingyuan meningkat pesat saat ini. Wanita sekuler tidak layak untuknya. Ji Lingyan tahu ia tak punya kesempatan untuk bersama Chen Qingyuan, jadi hanya bisa melihatnya dari jauh saja sudah cukup baginya. Jika suatu saat nanti mereka punya kesempatan untuk bertemu langsung, duduk dan minum teh bersama, hidupnya akan bebas dari penyesalan. Ada orang lain yang berdiri di samping Ji Lingyan, dia adalah Mo Lianxing yang secara alami menawan, yang klannya adalah klan Kaisar Sangqi, tetapi kemudian mereka menarik garis yang jelas dengan Qi. Bertemu Tuan Chen adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Mo Lianxing menatap Chen Qingyuan dengan sedikit kekaguman, tetapi lebih dari itu adalah rasa terima kasih. Jika ia tidak bertemu Chen Qingyuan, ia hanyalah vas, alat tawar-menawar, dan komoditas yang digunakan suku untuk bertukar keuntungan. Yang Mulia, setelah sesaat terguncang, para pria perkasa dari segala ras memberi hormat dan bersorak penuh hormat. Suaranya bagaikan gelombang, satu demi satu, tak berujung dan menggetarkan. Meski tak seorang pun tahu apa yang terjadi di kedalaman reruntuhan kuno, dilihat dari sikap heroik yang ditunjukkan Chen Qingyuan, manusia biasa pasti takkan mampu menahannya. Setelah hari ini, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menghentikan Chen Qingyuan untuk terus maju.
Banyak sekali orang yang berpikir demikian dan menyesal tidak memiliki kesempatan untuk menjadi teman Chen Qingyuan. Bisakah tuan muda klan kita benar-benar bersaing dengan Yang Mulia? Sekelompok orang tua dari klan Kekaisaran Lin Qian menatap sosok Chen Qingyuan yang tinggi dan agung, merasa sangat takut dan ragu-ragu. Saya rasa setelah pertempuran di area terlarang kemarin dan pembantaian massal di reruntuhan kuno hari ini, sikap Yang Mulia sungguh langka sepanjang masa. Kami merasa terhormat dapat bertemu Yang Mulia dan menyaksikan sejarah. Semakin banyak kultivator yang memiliki kekaguman mendalam terhadap Chen Qingyuan, yang tertanam dalam diri mereka. Mengingat sikap Yang Mulia, wajar saja jika Anda ditemani oleh prajurit kekaisaran. Di seberang lautan kekacauan yang luas ini, para pahlawan menyaksikan dengan saksama, suara mereka bergetar karena takjub. Tak ada kata yang mampu menggambarkan perasaan mereka saat itu. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul, datang dari kerumunan dan menyebar ke jurang laut, menyebar sampai ke depan Chen Qingyuan sebelum berhenti. Yang lain tidak berani maju, tetapi para pengikut Buddha merupakan pengecualian. Dia menginjak teratai emas dan terbang menjauh. Setelah beberapa saat, dia tiba di depan Chen Qingyuan, hanya 100 kaki jauhnya. Menghadapi niat membunuh yang sangat kuat, sang murid Buddha menggunakan kekuatan magis besar agama Buddha untuk menghancurkannya, menangkupkan kedua tangannya tanpa mengubah ekspresinya. Setelah bertukar pandang dengan murid Buddha itu, Chen Qingyuan yang awalnya galak berangsur-angsur menjadi lebih terkendali, dan matanya yang kosong kembali cerah. Pertarungan yang tak henti-hentinya telah membuat Chen Qingyuan kelelahan fisik dan mental. Namun, bahkan setelah keluar dari reruntuhan kuno dan selamat dari pembantaian yang mengerikan, ia tak berani lengah. Tidak ada jaminan apakah ada niat pembunuhan lain di dunia luar. Tidak menutup kemungkinan beberapa orang tua akan memanfaatkan kelemahan saya untuk melancarkan serangan diam-diam. Singkatnya, Chen Qingyuan hanya bisa berhasil dalam hidup ini, bukan gagal. Saat ini, bahkan jika Dewa Pedang dan yang lainnya hadir, ia tidak bisa mengendurkan ketegangannya. Chen Qingyuan mengenali murid Buddha itu, tetapi dia terlalu lelah untuk mengenang masa lalu. Tatapan mata antar teman dapat membuat Anda tahu apa yang ingin diungkapkan orang lain. Wow, jari telunjuk kanan Chen Qingyuan dengan lembut menunjuk ke arah Yi Yi di sampingnya, melepaskan formasi pelindung. Dari sekian banyak senjata tingkat atas yang mengelilingi Yi Yi, lebih dari separuhnya telah kehilangan kekuatan aslinya dan menjadi tak lebih dari sekadar besi tua yang tidak dapat diperbaiki. Beberapa senjata kuasi kekaisaran juga rusak parah, dan mereka mengeluarkan suara dengungan lembut, seolah-olah mereka sedang berbicara dengan Chen Qingyuan, mengungkapkan bahwa mereka telah menyelesaikan tugas dan tidak membiarkan Yi Yi menderita celaka. Memanggil, Chen Qingyuan melambaikan tangannya dengan ringan dan mengumpulkan semua prajurit, termasuk mereka yang rusak parah. Ayah! Tanpa hambatan formasi besar, Yi Yi segera berlari ke arah Chen Qingyuan, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan yang luar biasa. Ia sudah setengah jalan ketika sebuah kekuatan tak terlihat menghalanginya, membuatnya tak mampu mendekat. Kupikir ini ulah Chen Qingyuan, dan aku tidak ingin mengembuskan napas lega sekarang. Kalau aku rileks, kemungkinan besar aku akan pingsan. Sekalipun Anda punya banyak teman baik di sini, Anda tidak bisa membiarkan nasib Anda bergantung pada hal yang tidak diketahui. Selama Anda masih punya nafas dan tenaga tersisa, Anda harus mengendalikannya sendiri. Minggir. Komunikasi antar saudara hanya membutuhkan pandangan sekilas. Sang murid Buddha berbalik menghadap para pahlawan surga dan segudang dunia, menarik napas dalam-dalam, dan berteriak, suaranya bergema ribuan mil jauhnya. Perkataan Sang Buddha bagaikan guntur yang menggelegar, menggemparkan semua orang yang hadir. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat, dimulai dari Chen Qingyuan, melonjak menuju dunia luar. Semua hukum batas laut yang disentuh sepanjang jalan dihapuskan. Menendang, Chen Qingyuan melangkah maju dengan kaki kirinya, siap untuk melangkah maju sendirian. Saat dia mengambil langkah pertama, Chen Qingyuan melirik ke arah Nangongge, Changgeng Sword Immortal dan yang lainnya, lalu dengan cepat melewati mereka tanpa banyak bicara. Dengan adanya orang-orang ini di sini, tidak perlu ada yang khawatir mengenai keselamatan Yi Yi. Gemerincing, para penguasa yang menghalangi jalan tidak berani menghalangi jalan Chen Qingyuan. Wajah mereka pucat pasi karena ketakutan, seolah-olah sedang diawasi oleh dewa kematian. Tubuh mereka dingin dan kaku. Lalu semua orang bergegas mundur ke samping, menjaga jarak, karena takut bertabrakan dengan sang dewa dan takut menimbulkan bencana yang mematikan. Chen Qingyuan mempertahankan frekuensi yang sesuai, dan setiap langkah yang diambilnya dapat melintasi ribuan mil kehampaan. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan menghilang dari pandangan semua orang. Ikuti dia dan lihat kemana Yang Mulia pergi. Beberapa orang tua tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan mengikuti di belakang, sambil menjaga jarak aman tertentu. Sekelompok makhluk kuat yang dapat mengimbangi kecepatan Chen Qingyuan ingin mencari tahu kebenarannya. Sedangkan bagi mereka yang kekuatannya lebih lemah, sebagian besar masih berlutut di tempat.
Lutut mereka agak lemah dan butuh waktu untuk pulih. Raut ketakutan di wajah mereka masih ada dan mungkin tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Sungguh luar biasa dia bisa berjuang keluar dari tempat ini. Jika ada yang tahu kengerian reruntuhan kuno itu, pastilah biksu gemuk itu. Ia muncul dari reruntuhan, dibimbing oleh kekuatan misterius, dan berkonflik dengan Chen Qingyuan, tetapi akhirnya dikalahkan dan melarikan diri. Tepat pada saat ini, biksu gemuk itu ingin menyerang Chen Qingyuan lagi, bukan atas inisiatifnya sendiri, melainkan di bawah bimbingan kekuatan tak terlihat. Namun, jejak kekuatan ini sangat lemah. Mengingat kekuatan biksu gemuk itu, ia dapat dengan mudah memblokirnya dan tidak dapat dikendalikan. Ada yang salah. Biksu gemuk itu mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, sebelumnya, kekuatan hukum yang tak diketahui itu sedikit banyak memengaruhi kesadaranku, mengapa kali ini terasa begitu ringan? Setelah beberapa saat, saya punya tebakan. Mungkinkah penghancuran tanah yang direncanakan itu juga telah memutus belenggu yang melilitku? Semakin saya memikirkannya, semakin masuk akal hal itu. Biksu gemuk itu menunjukkan sedikit kegembiraan di wajahnya dan bergumam, jika itu benar, maka secara tidak langsung aku berutang budi pada Chen Qingyuan. Peninggalan kuno ini diciptakan oleh makhluk-makhluk dari sisi lain. Berdasarkan peninggalan ini, sebuah tempat pengujian dibangun untuk merencanakan keabadian. Sekarang, reruntuhannya telah hancur, dan biksu gemuk di luar serta Hesuan, putra Kaisar Iblis King Yu, telah lolos secara beruntung, dan kemungkinan besar telah terbebas dari kurungan dan menjalani kehidupan baru dalam arti sebenarnya. Ikuti dan lihat, tak lagi berdiri terpaku di tempat, rasa ingin tahu biksu gemuk itu terhadap Chen Qingyuan mencapai puncaknya. Ia sama sekali mengabaikan murid Buddha itu dan bergegas pergi. Nangong Ge dan yang lainnya di samping memastikan bahwa Yi tidak terluka, dan merasa lega. Kian, semua orang punya ide yang sama, mengikuti Chen Qingyuan dari dekat, tidak hanya untuk melihat apa yang dia lakukan, tetapi juga untuk melindunginya di sepanjang jalan. Jika ada bahaya, mereka akan menghadapinya bersama. Tubuhnya berlumuran darah berharga dan dikelilingi oleh dua pedang. Ada juga pagoda bercorak darah yang berputar lambat di belakangnya, dengan beberapa bekas pedang terlihat jelas di permukaannya. Dalam keadaan normal, Baota dan Chen Qingyuan pernah bertarung sebelumnya, jadi akan sulit bagi mereka untuk melakukan kontak persahabatan dalam waktu sesingkat itu, belum lagi kepala pemiliknya sedang dipertaruhkan. Pada saat sebelum reruntuhan kuno itu hancur total, pagoda itu seolah merasakan jejak tekad pemiliknya yang masih tersisa, dan maknanya sangat jelas, membiarkannya keluar, menyingkirkan masa lalu, dan menyambut kehidupan baru. Meskipun lelaki besar berpakaian hitam itu dipenggal oleh Chen Qingyuan dengan satu pedang, sebelum penyesalan yang tersisa di hatinya sirna, dia tidak hanya tidak memiliki sedikit pun rasa kebencian, tetapi dia juga sangat bersyukur karena telah dibebaskan. Dipandu oleh pikiran-pikiran yang masih tersisa dari pemilik sebelumnya, dan ditambah dengan kekuatan suci mengerikan yang ditunjukkan oleh Chen Qingyuan, pagoda berurat darah tidak kembali ke ketiadaan bersama reruntuhan, tetapi memutuskan untuk menemani Chen Qingyuan dalam perjalanannya, untuk menghadapi era dan tantangan baru. Ledakan, dentuman, dentuman. Chen Qingyuan menyeberangi lautan yang kacau dan tiba di tepi reruntuhan Luoshen dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia terus bergerak maju tanpa henti. Matanya yang merah menunjukkan ekspresi yang sangat bertekad. Jelas saja, Chen Qingyuan telah memikirkan kemana ia akan pergi dan tidak akan bersantai sampai ia mencapai tujuannya. Jika sudah rileks, dapat dengan mudah menyebabkan ketidaksadaran. Ledakan. Setiap kali mereka melangkah, kehampaan bergetar, dan ombak yang tak terhitung jumlahnya menerjang. Para petani setempat berada di bawah tekanan psikologis yang luar biasa, dan entah mengapa, mereka ketakutan dan gemetar. Langit retak. Tak terhitung manusia yang menatap langit dan melihat retakan panjang. Mereka tercengang dan ketakutan. Aura mengerikan itu, makhluk agung manakah yang sedang lewat? Mereka yang kultivasinya sedikit lebih kuat merasakan fluktuasi napas yang tak sengaja dilepaskan Chen Qingyuan, dan hati serta jiwa mereka bergetar, dan seluruh tubuh mereka bergetar. Mereka takut telah menyinggung seseorang dan menarik keberadaan yang begitu mengerikan. Siapa ini? Kebanyakan orang berkuasa di Luoshengsu hanya mendengar reputasi Chen Qingyuan tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Meskipun semua orang telah melihat potret itu, mereka tidak dapat menangkap semangatnya dan tidak dapat membedakannya secara sekilas. Terlebih lagi, Chen Qingyuan saat ini sangat berbeda dari penampilan biasanya, dan hanya sedikit orang yang dapat menebaknya. Pria itu adalah penguasa dinasti Zilian. Dan ada juga leluhur agung Gua Cahaya Ilahi, Master Puncak Liuluan saat ini. Seorang yang berpengetahuan dan berpengalaman, ketika menemukan sekelompok ahli top yang mengikuti Chen Qingyuan, sangat terkejut dan berseru, begitu banyak tokoh penting, ya Tuhan. Ketika para pahlawan lewat, langit berguncang. Orang-orang kecil itu meringkuk di sudut, seluruh tubuh mereka gemetar.
Chen Qingyuan bagaikan seorang raja, membentang melintasi banyak bidang bintang, seakan-akan ia tengah memeriksa dinastinya sendiri, memandang ke bawah dari titik pandang yang tinggi ke dunia yang luas. Saya sedang tidak ingin menikmati pemandangan sepanjang jalan. Setiap gerak-gerik dan tindakannya menunjukkan keagungan seorang pemimpin tertinggi yang tidak dapat dinodai atau diabaikan. Tak terhitung banyaknya kultivator yang tak kuasa menahan rasa ingin tahu dan memberanikan diri menatap langit berbintang, di mana mereka dapat melihat pemandangan dewa langit meminjam langit. Lalu mereka berlutut dengan suara plop, seluruh tubuh terasa pegal dan berkeringat. Sosok agung Chen Qingyuan terus muncul di hadapan mereka, terukir di jiwa mereka dan dikenang selamanya. Beberapa hari kemudian, banyak kultivator yang telah mengalami meninggalnya dewa kematian akhirnya memahami situasi umum. Ternyata makhluk mengerikan yang berlumuran darah itu adalah sang penguasa legendaris. Saya menyadarinya terlambat dan merasa terkejut serta takut. Semangat juang yang melonjak dan memadat menjadi substansi, terjalin dengan beberapa pola kekaisaran pedang Zijun, menjadi sangat menakutkan. Jika Chen Qingyuan mau, ia bisa menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Selama Chen Qingyuan masih waras, dia tidak akan melakukan hal gila seperti itu. Dia menjelajahi bintang-bintang, dan meskipun keributan yang ditimbulkannya tidak kecil, dia tidak akan menyakiti siapapun, hanya menyebabkan beberapa anomali kuno. Mau kemana, Yang Mulia? Kenapa tidak berhenti saja? Beberapa orang besar yang mengikuti dari dekat belum menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka kebingungan dan berbicara dengan suara pelan. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, Chen Qingyuan masih tidak berniat untuk berhenti. Semua orang terkejut dan bingung, tidak tahu alasannya. Sangat sedikit orang yang menduganya, dan di antara mereka tentu saja ada Nangongge. Ia mengenakan jubah brokat abu-abu muda, dengan 2 koin tembaga buatan khusus tergantung di pinggangnya. Rambut panjangnya diikat seperti mahkota, dan wajahnya tanpa ekspresi. Ia bergumam pelan, apakah tanah Zhengyu memberimu rasa aman? Nangongge tahu apa yang dipikirkan Chen Qingyuan. Bahkan dengan sekelompok teman di depannya, dia tidak berani lengah. Lagi pula, jika keberadaan pihak lain bergerak lagi, teman-teman ini mungkin tidak akan mampu menahannya. Menendang, Chen Qingyuan melangkah maju, menjaga irama dan keseimbangan. Pada saat tertentu, ia menghancurkan langit, dan lautan tak terbatas di bawahnya memantulkan gambar berwarna merah darah. Setelah masa fermentasi, lautan ini telah membentuk alam rahasia dengan hukum-hukum khusus. Di masa depan, ia mungkin akan menjadi tanah harta karun kesempatan yang didatangi oleh banyak roh. Jika seseorang dapat memahami sedikit pesonanya, ia akan menikmatinya seumur hidup. Pada suatu saat, ia melintasi tanah terlarang kuno yang sangat ditakuti dunia. Dengan beberapa langkah, ia menghancurkan hukum dunia ini dan memusnahkan niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Para elf yang tinggal di ladang bintang ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri wilayah terlarang yang telah ada di dunia selama lebih dari 100.000 tahun, berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Kejutan itu menusuk jauh di lubuk hati mereka, membuat mereka ketakutan dan tak dapat mempercayainya. Pada saat tertentu, dia hanya melirik, dan area kacau di depannya segera menjadi tenang, dan langkah kakinya tidak dapat dihentikan. Setelah melewati area reruntuhan Luoshen yang makmur, ratusan juta kultivator menatap langit berbintang dan sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Meskipun mereka memiliki ribuan kata, mereka tak dapat menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Yang Mulia, Anda akan membuktikan jalan Anda. Semakin banyak orang berkuasa yang menebak tujuan Chen Qingyuan, dan mereka terkejut dan bingung. Putra mahkota dan anak buahnya ada di sini, dan Yang Mulia terluka parah. Mengapa beliau tidak berhenti dan beristirahat? Mungkinkah Anda tidak mempercayai putra mahkota dan anak buahnya? Banyak orang tidak terlalu senang dengan aspek ini. Secara logika, Chen Qingyuan dan Nangongge serta yang lainnya memiliki hubungan yang sangat dalam dan tidak ada alasan untuk tidak percaya di antara mereka. Chen Qingyuan menahan napas dan menolak untuk mengeluarkannya. Karena hal ini dilakukan, pasti ada alasannya. Betapa terhormatnya jika bisa mengikuti Yang Mulia. Bukan hanya praktisi biasa saja yang berpikir demikian, bahkan beberapa orang jenius dari klan kuno yang mengaku luar biasa pun berpikir demikian. Menyeberangi alam semesta, menguasai semua alam. Beginilah seharusnya kita, para kultivator. Saat ini, Chen Qingyuan bagaikan dewa di mata banyak orang, ketinggian yang tak seorang pun mampu capai. Mereka bahkan tak punya kualifikasi untuk memandangnya. Seolah-olah mereka hidup di dua dunia yang berbeda, bagai langit dan bumi. Dalam kehidupan ini, dia baru mencapai anak tangga keempat jembatan ilahi. Ketika dia mencapai anak tangga ke-9, betapa hebatnya dia nanti. Saat itu, siapa di dunia ini yang bisa menandinginya? Para lansia yang sekarat itu melihat sosok agung Chen Qingyuan terpantul di mata mereka yang keruh dan dalam. Mereka dipenuhi rasa kagum dan tak dapat membayangkan betapa makmurnya dunia di masa depan. Jika memungkinkan, orang-orang tua ini ingin hidup beberapa tahun lagi.
Mereka tidak berani berharap untuk mendaki gunung yang lebih tinggi, tetapi hanya berharap untuk menyaksikan datangnya era yang gemilang. Wow, kehampaan terkoyak dan bumi berguncang. Chen Qingyuan berangkat dari Laut Kekacauan dan menghabiskan 9 hari untuk mencapai pintu masuk alam bukti. Perjalanannya mulus tanpa rintangan apapun. Di pintu masuk, banyak biksu berada di sini, baik yang bersiap masuk maupun yang baru saja keluar. Ada juga beberapa orang licik dan licik yang mencari mangsa yang baik untuk dibunuh dan dirampok. Sebelum seorang pun tiba, kekuatan dahsyat itu telah mencapai area tersebut, seketika menyelimuti seluruh wilayah dan menekan semua orang, menyebabkan sejumlah besar pendeta merasa tubuh mereka lemas dan hampir jatuh berlutut. Ruang terdistorsi dan aturan terganggu. Lautan cahaya melonjak, dengan riak 3000 hukum beriak di dalamnya, manifestasi dari penglihatan kuno, dan nyanyian pedang yang menyertainya, megah dan agung. Chen Qingyuan berjalan dari ujung Guanghai, selangkah demi selangkah menuju pintu masuk wilayah Zhengyu. Roh-roh semua ras di tempat ini menundukkan kepala dan gemetar ketakutan. Berlutut, tetua inti dari suatu suku mengangkat kepalanya dan melirik Chen Qingyuan, yang tampak mengenakan jubah darah berharga. Jiwanya bergetar hebat, ia sama sekali mengabaikan wajahnya sendiri dan berlutut sambil memberi perintah kepada orang-orang yang mengikutinya. Plop, plop, atas perintah itu, orang-orang yang mengikutinya berlutut satu demi satu. Ada banyak kasus serupa, dan pemandangannya cukup spektakuler. Saat ini, di mata banyak orang, Chen Qingyuan tidak berbeda dengan kaisar. Satu-satunya perbedaan adalah ia belum memanfaatkan kesempatan untuk mencapai pencerahan. Itu hanya masalah waktu. Terlebih lagi, dengan keanggunan luar biasa yang ditunjukkan oleh Chen Qingyuan, dia tidak memerlukan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dia adalah simbol dari yang tak terkalahkan. Dia adalah puncak suatu era. Kalau menengok kembali perjalanan keabadian, tak seorang pun dapat menandinginya di alam yang sama. Mengabaikan tatapan orang lain, Chen Qingyuan langsung melangkah ke jalur pembuktian. Sosoknya menghilang dari langit berbintang. Kekuatan sisa yang masih ada di dunia ini tidak hilang dalam waktu lama, hal ini memberikan tekanan besar pada orang-orang dan membuat mereka merasa takut. Haruskah kita mengikuti? Lao Hei, mengenakan pakaian brokat gelap dan mengerutkan kening, ingin mengikuti dari dekat dan memasuki jalan menuju sertifikat. Tidak perlu, kata Nangong Ge acuh tak acuh. Dia punya rencananya sendiri, jangan ikut campur. Wu Junyan, anggota paling senior dari klan Qing, mengetahui temperamen Chen Qingyuan dengan baik dan berkata dengan ekspresi kosong. Ayo, mendengar ini, Lao Hei mengurungkan niat untuk terus menemaninya dan mendesah pelan. Jian Xian dan yang lainnya melihat ke arah pintu masuk jalan, mengerutkan bibir dan tetap diam. Di sisi ini, semua orang melindungi Yi Yi di belakang mereka, dan tidak ada orang luar yang diizinkan mendekatinya. Ia benar-benar kesayangan mereka, dan banyak wanita iri padanya. Yi Yi menatap ke kejauhan ke arah Chen Qingyuan pergi, menggigit bibir bawahnya dengan gigi mutiaranya, wajahnya pucat dan matanya penuh kekhawatiran. Dia memiliki prajurit kekaisaran untuk melindunginya, jadi manusia seperti kita tidak perlu khawatir. Nangong Ge mengatakan ini untuk menghibur teman-temannya dan Yi Yi. Begitu kata-kata itu keluar, banyak pasang mata berkumpul bersama, dengan tatapan aneh di mata mereka. Kita ini manusia biasa. Kata-kata ini kedengaran sangat aneh saat keluar dari mulut Nangong Ge, dan dia tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang kehancuran klan Gajah Suci kuno. Kala itu, klan Gajah Suci kuno memiliki prajurit kekaisaran yang menjaga klan tersebut, tetapi mereka tetap tidak dapat lepas dari nasib kehancuran. Setelah sekian lama, kekuatan mengerikan yang diciptakan Chen Qingyuan berangsur-angsur menghilang. Roh-roh dari berbagai ras yang hadir menghela napas lega, menyeka keringat dingin di wajah mereka, menyingkirkan batu besar yang menekan hati mereka, dan menarik napas panjang untuk meredakan tekanan psikologis. Yang mulia sangat menakutkan. Pria itu ketakutan dan berbicara dengan suara gemetar. Apa tujuannya pergi membuktikan jalan itu? Ini adalah pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya oleh semua orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat. Jika Anda mengalami cedera serius, Anda harus segera memulihkan diri. Jika tidak, cedera akan sulit pulih, meninggalkan bahaya tersembunyi di dalam tubuh Anda. Dalam kasus yang parah, cedera akan memburuk dan membahayakan nyawa Anda. Zi, tahukah kamu mengapa Yang Mulia melakukan ini? Dewa Pedang Canggeng menatap Nangong Ge di sampingnya dengan ekspresi serius. Kata Nangong Ge, jalan pembuktian memiliki aturan dan tata tertibnya sendiri. Tangan-tangan tertentu belum dapat mencapai sana untuk sementara waktu, yang dapat memberikan Chen Qingyuan rasa aman yang luar biasa. Mendengar ini, semua orang menundukkan alis mereka sambil berpikir keras, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang kuat dari semua ras memandang ke kejauhan dengan hati yang sangat berat. Kekuatan Chen Qingyuan melampaui batas dunia sekuler, memberikan tekanan yang luar biasa pada mereka yang berkuasa. Hal ini terutama berlaku bagi klan kuno abadi yang memiliki dendam terhadap Chen Qingyuan.
Para pemimpin yang berkuasa memeras otak, tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin, kita harus menemukan cara untuk menangani masalah ini dan tidak dapat menundanya lebih jauh. Awalnya, para pemimpin suku ini membayangkan Chen Qingyuan akan mati dalam perjalanan menuju puncak. Saat itu, utang akan lunas dan semua orang akan bahagia. Sekarang, Chen Qingyuan mendaki menuju puncak selangkah demi selangkah, dan tekanan yang dirasakannya berada di luar toleransinya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa setelah beberapa tahun, ketika Chen Qingyuan telah pulih dari cederanya dan kultivasinya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, bahkan dengan artefak leluhur klan kuno, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan guntur Chen Qingyuan. Pergilah ke Qingzhong beberapa hari lagi untuk meminta maaf. Selama tidak menyangkut akar klan, kita bisa membicarakannya. Beberapa tetua dari suku-suku kuno membuat keputusan. Bayangan Chen Qingyuan yang muncul dari reruntuhan laut batas terus muncul di depan mata mereka. Mereka ketakutan dan cemas. Maafkan kelancangan saya, Yang Mulia adalah sosok yang unik. Tak seorang pun dapat menandinginya. Jika banyak kaisar agung di masa lalu bersaing dengannya di level yang sama, mereka pasti akan dikalahkan oleh Yang Mulia. Di mata para pengagumnya, Chen Qingyuan sudah merupakan eksistensi yang tak tertandingi oleh banyak kaisar di zaman kuno. Selalu ada beberapa orang pemberani yang tidak takut akan bahaya dan melangkah ke alam pencerahan, ingin mengikuti langkah Chen Qingyuan dan memahami kejadian ini lebih dalam. Hei, kemana Yang Mulia pergi? Kenapa aku tidak menemukan jejaknya? Namun, ketika orang-orang ini memasuki jalan sertifikasi, mereka tidak lagi menemukan jejak Chen Qingyuan. Mereka tidak tahu kemana dia pergi, dan mereka sangat bingung dan merasa aneh. Peristiwa reruntuhan laut perbatasan menggemparkan jagat raya. Hanya dalam beberapa bulan, berita itu menyebar ke seluruh dunia, menimbulkan sensasi yang luar biasa. Roh-roh dari semua ras membicarakannya, dan kata-kata mereka penuh dengan kekaguman terhadap Chen Qingyuan. Mereka berfantasi bahwa suatu hari nanti mereka akan dapat melihatnya dari dekat, dan kemudian hidup mereka akan sempurna. Tuhan pasti akan mencapai pencerahan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Beberapa orang yakin dan mempermasalahkannya. Saya juga berpikir begitu. Jika Yang Mulia saja tidak bisa mencapai puncak hierarki, maka itu jelas tidak masuk akal. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang di dunia yang mengagumi Chen Qingyuan. Setiap kali membicarakan Chen Qingyuan, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan kekaguman. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dasar laut batas. Yang kita tahu hanyalah bahwa para prajurit kaisar telah bangkit kembali, dan ada banyak keributan. Sulit bagi orang untuk membayangkan sesuatu yang tidak dapat mereka sentuh, dan mereka hanya dapat berseru dengan takjub. Jangan memprovokasi putri kecil Qingzhong. Setelah kejadian ini, ia akhirnya mengerti betapa mengerikan latar belakang Yi dan betapa Chen Qingyuan memanjakannya. Demi menyelamatkannya, ia rela mengambil risiko. Memiliki sosok ayah yang luar biasa tentu membuat banyak orang iri, bahkan tak pernah sekalipun memimpikannya. Sayangnya hal baik seperti itu tidak akan terjadi padaku. Benar saja, jurang pemisah antara manusia begitu besar, sehingga ada jurang yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Buktikan jalan menuju surga pertama. Setelah Chen Qingyuan masuk, ia tidak langsung pergi ke jalan berikutnya. Dengan kondisi fisiknya saat ini, ia tidak bisa bertahan sama sekali, dan ia sepenuhnya mengandalkan napas terakhirnya untuk bertahan. Pedang memimpin jalan, diikuti oleh menara darah. Menyeberangi padang bintang, mencapai daratan liar dan tak berpenghuni. Setelah memastikan tempat ini aman dan tidak mungkin diganggu orang lain, Chen Qingyuan melirik pedang Zijun yang melayang di sampingnya dan berkata, "Aku butuh bantuanmu untuk menjaganya lebih lama lagi. Kamu tidak bisa beristirahat untuk sementara waktu." Setelah pertempuran besar, pedang Zijun kehilangan lebih dari separuh pesona kekaisarannya, dan ada retakan kecil pada bilahnya, kilaunya kusam, dan itu cukup serius. Kekuatan Kaisar Yun sulit untuk dipulihkan. Kecuali Chen Qingyuan mencapai puncaknya, ia dapat terus menggunakannya. Berdengung, pedang Zijun bergetar sedikit, menandakan bahwa ia akan bertahan. Ia akan mencegah orang lain mendekat dan memastikan keamanan tempat ini. Berdebar. Setelah menerima jaminan dari pedang Zijun, Chen Qingyuan akhirnya mengembuskan napas yang sedari tadi ditahannya. Tubuhnya yang tegang menjadi sangat kaku, lalu ia kehilangan keseimbangan, miring, dan jatuh ke bawah. Jaraknya hanya 10.000 kaki dari permukaan bintang, dan kecepatan jatuhnya sangat cepat. Dalam sekejap, sebuah lubang yang dalam langsung terbentuk, suara keras tiba-tiba muncul, dan debu beterbangan. Pedang Zijun, pedang kaisar manusia, dan pagoda berpola darah, ketiga senjata itu mengorbit permukaan bintang, berputar perlahan. Hukum masing-masing saling terkait, membentuk penghalang khusus yang mengelilingi bintang. Chen Qingyuan terbaring di dalam lubang besar, seluruh tubuhnya tak sadarkan diri, matanya lelah dan pandangannya kabur. Mungkin dia akan menutup matanya dan tertidur pada saat berikutnya.
mendesis. Beberapa arus listrik samar muncul di tubuh Chen Qingyuan, dan luka di tubuhnya mulai mengeluarkan darah lagi. Suatu pemandangan aneh muncul, disertai beberapa suara misterius. Ledakan. Setetes darah mengalir dari tubuhnya dan menetes ke tanah. Tiba-tiba, kekuatan tertinggi yang terkandung dalam darah itu menembus inti bintang dan mencapai sisi lainnya. Dengan penghalang khusus yang dibentuk oleh 3 instrumen, darah melayang jauh ke langit berbintang dan membeku pada posisi tertentu. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Mata telanjang dapat melihat bahwa bintang ini tidak memiliki tatanan dan aturan yang kuat, sama sekali tidak mampu menahan kekuatan darah berharga Chen Qingyuan. Dalam sekejap, bintang itu berlubang dan hancur menjadi reruntuhan. Chen Qingyuan melayang di udara, terkadang sadar dan terkadang tertidur. Ia berjuang melawan rasa lelah di tubuhnya, enggan memejamkan mata untuk beristirahat, takut jika ia membukanya lagi, sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Atau bahkan ia tak akan pernah bisa membuka matanya lagi. Berdengung, sebuah huruf kuno muncul dari antara alisnya, melayang di kehampaan di dekatnya. Kemudian, huruf kuno kedua mulai muncul, dan seterusnya, hingga totalnya menjadi 1000 huruf. Agar tidak pingsan, Chen Qingyuan memaksakan diri berlatih Samsara Sutra, membuka segel cincin Sumeru, dan mengeluarkan sejumlah besar pembuluh darah spiritual. Kendalikan tubuh dan serap energi spiritual. Dengan hanya sumber daya batu roh, kecepatan pemulihan sangat lambat. Namun, Chen Qingyuan menggertakkan giginya dan bertahan, dan setelah mengalami banyak risiko hampir kehilangan kesadaran, dia akhirnya bertahan selama lebih dari setengah bulan. Meskipun sangat menyakitkan, akhir ceritanya tetap bagus. Meskipun kesadarannya sudah tidak lagi tercerai-berai, tubuhnya masih sangat lemah. Tidak mudah untuk pulih seperti sebelumnya. Saya hampir mati, tapi untungnya saya berhasil melewatinya. Setelah lolos dari situasi paling berbahaya, Chen Qingyuan mulai meninjau pengalaman yang belum lama ini dan berbicara pada dirinya sendiri.